Umur ya? Berumur loh, kamu ntar lagi kepala 4. Udah panjang. Udah mulai kenal orang, jadi sekarang itu jadi kalau misalnya apa sama orang-orang yang sering dilihat itu biasanya dia nggak nangis. Tapi kalau sama orang-orang baru emang dia agak lebih sudah bisa nangis kayak gitu. Suka kalau kita ada tamu gitu misalnya orang baru dia liatin satu-satu, dia kan obses kan, terus kayak gitu. Sekarang lebih aktif banget sih sama anak cowok ya, jadi jalan berdiri ngangkat taruh apa, tapi seru sih, jadi memang bener-bener lagi aktif-aktifnya. Aku lagi merasakan menikmati momen itu. Oh, doain aja nanti. Vlog ya gitu. Tanya dong dia langsung. Dia mah suka gitu, tapi doain aja lah. Kalau dia kan selalu pede, ya udah kita doain aja. Tapi dari Paulanya kepengen? Pengen sih, emang kita nggak ada nahan gitu. Tapi nggak batasin waktu umur berapa, umur berapa? Karena kan juga kitanya juga pengennya juga jaraknya nggak terlalu jauh ya. Satu kedua juga maksudnya kita juga istilahnya Mbak Im juga udah berumur, aku juga udah lumayan lah gitu. Jadi pengennya memang nanti kalau pas anaknya besarnya bisa bareng, terus kitanya juga masih sehat, masih kuat gitu. Karena memang kalau misalnya melahirkan di atas 30 kan capek ya, kayak misalnya jadi kita mikirnya sekalian capek deh langsung gitu semuanya gitu. Jadi soal isi itu bercanda? Apa? Yang soal isi itu bercanda? Kalau dia sih Udah gua berumur ya? berumur loh, kamu ntar lagi kepala 4. Udah panjang. Tapi tetap awet muda, kan umur nggak penting. Jadi saya nggak mau dibilang kuat, kelakuannya aja. Telur kampung, daging gitu kan kita harus nggak boleh ganti-ganti tiap hari. Kalau kata dokter kan 3-4 hari baru ganti. Nah itu biasanya dia lahap banget. Nah sekarang tuh lagi masa dia tuh susah buang muka, bener-bener kayak kebayang sih kalau memang anak dari MPASI pertama susah makan itu ibunya stres. Nah kayak dikasih cemilan juga, cemilan kesukaan dia nggak semuanya selalu masuk. Kadang-kadang dikasih susu juga memang lagi prosesnya dia nggak doyan makan kali ya gitu. Kerjaan jadi keganggu masih karena kan syuting, tapi ini yang harus di PM. Oh, jadi untungnya tuh kan kalau syuting yang siang itu bisa diatur waktunya. Nah baru kejadian kemarin nih, kita kan live di sini. Untuk kan live-nya di kantor. Di kantor kan ada kamar juga di sini. Jadi tuh dipegang sama adik aku yang bukan yang Chelsea ya, yang biasa onti uncle-nya yang biasa handle, dia lagi ke dokter. Nah itu nangis banget. Jadi saya mau live nih 5 menit, sebentar lagi live itu tuh dia nangisnya sampai bener-bener nangis ya. Pas waktu disamperin ke kamar, dia minta digendong, pas digendong aku diem. Jadi akhirnya sampai minta tolong sama si uncle-nya itu yang biasa handle piano kalau aku lagi kerja itu, tolong dong datang ke sini. Akhirnya dia mau nggak mau datang, baru diem dipegang adik aku yang kecil yang Michelle, nggak mau, dia nangis. Jadi sebelum live tuh aku pegang dulu sampai live baru aku kasih. Lagi manja kayaknya. Tapi untuk MPASI-nya ada bahan makanan yang tertentu yang nggak boleh nggak sih? Kalau aku belum kasih, jadi semua bahannya tuh kayak asin-asinnya tuh dari butter sama keju. Jadi aku belum kasih garam, aku belum kasih, terus gula juga aku nggak kasih. Jadi semuanya masih dari organik, ikan, ayam, daging, sama tempe, tahu, jamur kayak gitu-gitu sih, sayur. Kak, tapi kalau misalnya Keanu masih sekarang masih 1 tahun lebih, nah misalnya dikasih lagi nih, Apa? dikasih lagi Oke. ya dikasih adik lagi, itu menyiasatinya seperti apa mungkin dari Kak? Belum tahu sih, aku juga nggak kebayang sih, karena kan memang, tapi untungnya mungkin kalau nanti misalnya dalam waktu dekat hamil misalnya, atau jaraknya nggak jauh dari Keanu, tapi kan at least mungkin ketolong kalau Keanu bisa jalan kali ya. Jadi kalau sekarang tuh kan gendong Keanu udah berat tuh, jadi sekarang kalau aku tidurin aja udah nggak pakai gendong, either pakai stroller, dia udah bisa tidur tuh pakai stroller, atau udah ditidurin, ditaruh di samping, disusuin gitu, paling disolawati, didoain gitu.
tapi sejam baru tidur. Emang capek sih, tapi lebih aku biasain nggak apa-apa digendong, apa distrolerin. Jadi nanti kalau misalnya pas lagi nggak ada orang kan akunya juga nggak repot gitu. Kayak kebayang lagi pengen juga anak kedua ya, karena kan yang Diva kayak ngomongnya ini ya, gue lagi isi gitu. Pengen anak kedua, bener nggak? Pengen nih, kita sama-sama pengen sih emang. Sama pengen. Sama-sama pengen. Itu balik lagi kan udah tua kan. Nanti kasihan kalau anaknya masih pengen lari-lari, main-main, nanti dianya udah nggak bisa gitu kan. Berarti sekarang lagi menikmati maksudnya tumbuh kembangnya kayak Iya, iya menikmati. Jadi makanya aku juga nggak pakai babysitter kan, maksudnya kayak Siti juga baru terakhir kan, maksudnya baru dipegangin kan baru beberapa bulan terakhir. Memang pengen bener-bener tahu ya, mungkin karena anak pertama, kata orang di sini ya baru anak pertama aja gitu ya, kita lihat ya, semoga pengennya sih nanti anak kedua, ketiga gitu seterusnya, pengennya sebisa mungkin di masa-masa emasnya itu at least 6 bulan awal tuh kita bisa handle sendiri gitu, karena kan itu benar-benar ininya ya, sebenarnya kan 1000 hari pertama yang masa emasnya gitu, tapi at least kita juga nggak yang tinggal lepas tangan gitu loh gitu. Dan beruntunglah ini karena corona, jadi semuanya kita semua bisa diatur sendiri schedule-nya, terus dari itu kebanyakan aktivitasnya di rumah, bisa lebih fokus. Coba kalau nggak corona, ntar callingan, nongkrong di sini yuk, meeting di luar, asik kan gitu. Jadi sekarang sih bersyukurnya bisa lebih fokus ke Kiana. Kak Paula, tadi kan Kak Baim katanya minimal pengen 3, kalau Paulanya sendiri gimana? Repot gak sih Kak? Aku ngeliat kemarin si siapa tuh yang datang ke sini ya, Ratna Gali anaknya 5, pusing ya. Pusingnya waktu kecil kali ya, kalau udah gede enak gitu, tapi seru sih. Aku sih pengennya 3 sih, sedikasinya tapi pengennya 3, karena kan kayak aku kan 3 bersaudara. Kalau 3 tuh kayaknya pas, jadi kalau yang satu lagi berantem sama yang ini atau nggak bisa nemenin sama yang ini gitu, jadi kayak menurut aku 3 tuh pas. Udah program tapi? Ganjil, hah? Udah Kita natural aja sih, nggak buru-buru. Sedikasinya, karena juga kita mikirnya sekalian ngurusin kerja ini, proyek-proyek ini, terus belum ngurusin kantor ini kan, PH apa, jadi semuanya kan kita bareng-bareng, jadi biar bisa jalan semuanya. Dari Kak Paula sendiri mungkin udah ada perkiraan namanya siapa? Belum, makanya aku udah bilang sama dia, cari nama dari sekarang ya, ntar kamu namanya aneh-aneh lagi. Karena aku males mikir juga sih sebenarnya, ntar kalau pas lagi iseng gitu. Iya sih, mau dari sekarang kita pikirin, jadi nanti nggak berantem lagi nanti pilih nama. Tapi pengen gak sih di anak kedua Kak Paula sendiri yang ngambil alih buat kasih nama kan, yang pertama kan? Oh iya, pengen nanti makanya sambil iseng. Kalau sekarang aku belum kepikiran sih, mungkin nanti kalau sambil aku aja mau pengen nonton TV, nonton Netflix aja nggak sempet, jadi pengen. Jadi kalau udah pulang itu udah ini piano apa gitu-gitu, jadi ya pengen sih sambil cari nama dari sekarang ya, udah juga tuh pulang. Nggak pakai Tiger lagi ya? Hah? Berarti kapok ya Kak? Hah? Enggak sih, sebenarnya waktu dikasih nama Tiger Wong itu pas dia jelasin ternyata memang dia kasih penjelasannya benar. Jadi kan Tiger itu kan memang jiwa pemimpin, karena dia kan misalnya kalau Tiger itu kan di hutan juga dia kan pemimpin apa sih, jadi memang masuk akal dan disambungin ke Wongnya. Kalau dulu kan pemikiran aku kan kayak komik kan Tiger Wongnya itu gitu, terus gitu. Ternyata dia nggak masukkan artinya tuh begini begini aja, aku bisa terima, ya udah Kiana Tiger Wong. Dan setelah dipikir bagus juga sih gitu. Tadinya kan aku nggak masalah sama Tiger Wong, tapi kan lebih ke nickname aja lah, kayak dia kan Muhammad Ibrahim, nama ininya Baim Wong gitu kan, jadi pengen lebih ke Baim Wong, Tiger Wongnya di situnya aja. Tapi ternyata dia pas kasih masukan ini gini, oh yaudah deh, aku agree, setuju lah dengan masukan dia.